Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami beroleh kesehatan pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2021, yang tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur. Selayaknya memang dalam hidup kita ini kita bersyukur dalam hidup kita. Kenapa kita bersyukur seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Karena segala berkat Tuhan yang kita terima ketika kita berjalan di jalan Tuhan. Ketika kita berada dalam kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena dikatakan dalam firman Tuhan ini, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Apa yang hidup menurut Taurat Tuhan? Yaitu Taurat Tuhan seperti Taurat Tuhan yang kita ketahui 10 hukum Taurat Tuhan, di mana kita pertama sampai kita keempat yaitu kasih kepada Allah, kita kelima sampai kita ke-10 yaitu kasih terhadap sesama manusia. Maka untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita bersyukur dengan hati yang jujur. Kita harus jujur dalam hidup kita ini. Jangan ada dusta, jangan ada kebohongan. Harus jujur kita katakan ketika kita melakukan hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan, maka kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Itulah yang mau dikatakan firman Tuhan. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, belajar hukum-hukum Tuhan yang adil. Apa saja hukum-hukum Tuhan yang harus kita pelajari? Hukum-hukum Tuhan yang kita pelajari adalah kita mempelajari larangan-larangan Tuhan dalam hidup kita ini, dan juga kita mempelajari perintah Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dilarang oleh Tuhan? Yang dilarang oleh Tuhan adalah hidup yang tercela, orang-orang fasik, hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kejahatan, kegelapan. Dan apa yang mau diperintahkan oleh Tuhan? Hidup dalam kasih Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Ketika kita melakukan hukum-hukum Tuhan, misalnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, kita tidak bersaksi dusta, tidak mengingini sesama manusia hartanya atau apapun juga, kita mengasihi sesama, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka pada akhirnya akan berbuah manis. Setiap perbuatan kita, perilaku kita pasti akan membuahkan manis ketika kita berjalan di jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita berada di dalam hidup yang tercela, kita melakukan yang jahat di dalam kegelapan, maka apa yang terjadi? Kita akan terjerumus kepada kehancuran. Semisalnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau remaja naposo, seorang pemuda misalnya, ketika dia terjatuh ke dalam narkoba, dia melakukan perbuatan yang tidak baik, di mana narkoba itu merusak tubuhnya, merusak pikirannya, sehingga dia terjerumus ke lubang maut. Tetapi ketika dia menjauhkan dirinya daripada itu, dia melakukan apa yang diajarkan kepada dia melalui Taurat Tuhan, di mana menjauhkan para suatu hal yang merusak kita, yang membuat kita terjatuh ke dalam kegelapan, maka kita akan berada dalam terang Tuhan. Kita akan bersyukur pada akhirnya atas buah manis itu, sukacita itu ketika kita berada dalam hidup Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lakukan hukum Tuhan. Jangan putus asa, tetaplah setia melakukan hukum Tuhan yang adil, karena buahnya akan kita terima dengan sukacita.
Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami Tuhan agar bersyukur melakukan hukum-hukum Tuhan yang adil. Kuatkan kami Tuhan, di dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.